Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi itu adalah materi bab ke-10 dengan muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah keragaman batik Betawi. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita saksikan ya, di mana para abang none yang kita lihat sedang menggunakan aksesoris batik. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama mampu menyebutkan warna batik Betawi. Kemudian yang kedua mampu menyebutkan jenis-jenis batik yang ada di Betawi. Ketiga mampu menjelaskan manfaat dan makna batik bagi warga Betawi. Kemudian yang terakhir keempat ya, mampu mempraktikkan pewarnaan motif batik Betawi. Nah, di sini ada anak ya sedang mempraktekkan cara pewarnaan dari kegiatan membuat batik. Setiap hari Rabu, Amri mengikuti pelajaran PLBJ. Amri dan teman-temannya sangat bersemangat mempelajari materi tersebut karena pada pertemuan tersebut akan dipraktekkan pewarnaan batik Betawi. Sejarah batik Betawi. Teknik membatik sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Ada yang menduga teknik ini berasal dari Sumeria. Kemudian dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh para pedagang India. Batik bisa ditemukan di banyak negara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Iran. Selain di Asia, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama Pulau Jawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya atau bercorak tertentu yang proses pengolahan kainnya ditera dengan lilin atau malam serta diproses dengan cara tertentu. Kerajinan batik adalah salah satu dari seni budaya Betawi. Tekstil Betawi terkenal dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini terjadi karena begitu banyak percampuran budaya asing dan lokal yang terjadi di Betawi. Batik Betawi sudah berkembang di Batavia sejak abad ke-19. Batavia sejak zaman dulu sudah menjadi daerah pusat perdagangan antar daerah Indonesia. Setelah Perang Dunia ke-1, proses pembatikan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang mencari daerah pemasaran baru. Daerah pemasaran tekstil. Daerah pasaran tekstil yang terkenal di Jakarta adalah Tanah Abang, Jatinegara, dan daerah kota. Sejak dulu, batik produksi Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon bertemu di pasar Tanah Abang. Menurut Kartiwa 200.29, unsur lingkungan alam Betawi sama dengan daerah pesisiran, sehingga banyak batik pesisiran disukai di Betawi. Pengaruh Cina pada batik Betawi terlihat pada motif buketan, liong, dan lokcan atau burung hong. Sementara itu, motif kereta kuda dan binatang khas Eropa dengan warna biru menandakan adanya pengaruh Eropa. Pengaruh Timur Tengah dapat dilihat dari kebaya encim, kebaya kenyak, baju sadariah, baju abang none, dan baju pengantin Betawi. Kegiatan membatik di Betawi sudah berlangsung lama. Batik tidak hanya ada di Jawa, tetapi juga di daerah lain, termasuk Jakarta. Zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, masih banyak kegiatan membatik di Tregong. Tahun 1970-an,
kegiatan membatik perlahan-lahan hilang. Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1972 mencanangkan kebaya batik sebagai busana untuk acara-acara resmi pengganti jas. Di tahun 2012 muncul sebuah komunitas yang bernama Batik Betawi Trogong yang berkeinginan untuk melestarikan kembali batik Betawi yang dahulu sempat hilang di Jakarta. Batik Betawi Trogong didirikan oleh sekelompok keluarga Betawi yang peduli terhadap kebudayaan Betawi di Jakarta. Jenis motif batik Betawi. Batik Betawi yang dipakai oleh abang dan none Betawi memiliki motif yang mempunyai makna tertentu. Motif batik Betawi terbagi sesuai dengan maknanya. Hal ini membuat batik Betawi menjadi unik karena memiliki makna yang terkandung nilai-nilai luhur atau mulia sekaligus menjadi kekhasan adat budaya Indonesia. Berikut adalah makna motif batik Betawi. Pertama, motif batik loreng ondel-ondel. Nah, ini gambarnya ya, seperti yang kita lihat. Ada ondel-ondel, laki-laki ya, dan perempuan. Motif loreng ondel-ondel dibuat untuk mengangkat bentuk ondel-ondel sebagai boneka yang dapat menolak bala. Motif ini mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari kemalangan. Kedua, motif batik Nusa Kelapa. Dan ini pula gambarnya ya. Ada gambar pohon kelapanya. Motif batik Nusa Kelapa memiliki ide desain dari peta Ceila yang dibuat pada tahun 1482 hingga 1521 saat pemerintahan Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui Jakarta dahulu bernama Nusa Kelapa hingga menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Jakarta. Ketiga, motif batik Kali Ciliwung, dan gambarnya merupakan gambar kali ya, Kali Ciliwung yang ini. Nah, ini gambar Kali Ciliwungnya nih yang mengalir deras. Motif Ciliwung berdasarkan ide dari peradaban manusia yang berasal dari tepian Sungai Ciliwung. Sesuai namanya, pemakaian batik ini diharapkan pemakainya menjadi pusat daya tarik dan sebagai simbol rezeki yang terus mengalir seperti sebuah aliran kali. Keempat, motif batik Rasa Mala. Nah, ini motifnya khusus dan memang beda ya. Seperti orang yang sedang berdoa lagi setelah sholat. Motif Rasa Mala menggambarkan riwayat Belanda saat masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Warga Betawi menganggap keramat pohon Rasa Mala karena baunya yang wangi. Dan kulit kayu Rasa Mala dijadikan setangi, yaitu kemenyan berbau wangi. Kelima, motif batik Salaka Negara. Dan kita bisa lihat gambar motifnya ya. Motif batik Salaka Negara merupakan batik yang mengangkat motif bertemakan kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 1300 Masehi. Nama Salaka Negara berhubungan dengan kepercayaan warga yang menganggap bahwa gunung yang mempunyai kekuatan adalah Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor. Mempraktekkan pewarnaan motif batik Betawi. Nah, di sini ada seorang ibu yang sedang mau memberikan pewarnaan pada batik yang dibuatnya. Membatik adalah pekerjaan yang saling berurutan. Artinya, satu langkah dapat dikerjakan bila langkah sebelumnya telah selesai dikerjakan. Setiap tahap dapat dikerjakan oleh orang yang berbeda. Teknik wax resist atau pemalaman atau rintang lilin disebut juga teknik celup dengan menggunakan lilin sebagai bahan penghalang warna. Artinya, kain ditutup dengan lilin kemudian dicelup pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah penghilangan lilin. Teknik inilah yang digunakan pada proses membatik. Adapun langkah-langkah pewarnaan sintetis dengan memakai naptol adalah sebagai berikut. Pertama,
siapkan naptol secukupnya. Nah, naptol itu yang ini. Kemudian ada garam, ada air, dan ada batik yang ingin kita beri warnanya. Kedua, sediakan 3 ember yang masing-masing diisi naptol, garam, air bersih, dan sapu tangan yang digunakan yang sudah dilukis batik. Tiga, kain sapu tangan yang telah dibatik dibasahi dengan menggunakan air bersih. Keempat, pakailah sapu tangan karet sebelum mencelupkan kain. Celupkan kain sapu tangan tersebut pada larutan naptol, larutan garam, dan air bersih secara berurutan. Ulangi lagi agar warnanya merata. 5. Jemur kain sapu tangan pada tempat yang teduh. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian menemukan soal latihan ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat dan merupakan jawaban hasil kamu sendiri, bukan dari hasil dari orang lain atau menerima jawaban dari teman kamu. Silakan menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya dan kamu lupa, silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.